Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami di sini bertujuan untuk memaparkan tugas yang sudah diberikan berupa tugas 4 dengan materi PB2 Sensor dan Satelit. Ini merupakan tugas dari mata kuliah GDA 206 Penginderaan Jauh 1. Adapun dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Dewi Kaniasari, IRMT. Sebelumnya perkenalkan, saya Sylvia Nuraprilia, NRP 23 2020 034, dan rekan saya Dwi Aulia Silvi, NRP 23 2020 065. Kami mengambil program studi teknik geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Institut Teknologi Nasional Bandung. Memasuki pada pembahasan, bisa dilihat ada 2 poin pembahasan yang dimana akan kami bahas satu persatu. Yang pertama mengenai pencatatan nilai desimal dalam sistem biner beserta contohnya yang akan dibahas oleh rekan Dwi, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan nilai desimal ke dalam sistem biner beserta contohnya. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu pengertian dari bit atau binary digit adalah satuan terkecil informasi yang mengekspresikan ada tidaknya arus yang masuk dan hanya mempunyai 2 macam kemungkinan informasi, yaitu 0 dan 1. Kemudian dalam sistem 1 bit terdapat hanya dapat memperoleh 2 kemungkinan, yaitu yang pertama 0 atau sama dengan mati dengan kode warna hitam, lalu 1 sama dengan hidup dengan kode warna putih. Lalu kemudian kemungkinan yang dalam sistem berbasis 2 bit dapat memperoleh 4 kemungkinan, diantaranya yang pertama semua mati atau kode warna hitam, lalu yang kedua sistem satu hidup satu mati, kemungkinan ketiga 1 mati 1 hidup, dan kemungkinan terakhir semua hidup. Pada gambar ini jelas bahwa sistem 8 bit terdapat 2 pangkat 8 atau sama dengan 256 kemungkinan informasi pada tiap datanya. Apabila sensor menerima sinyal pantulan yang sangat lemah sehingga tidak mampu menginderanya, maka tidak ada arus listrik yang masuk kepada register. Seluruh sel pada register tersebut bernilai 00000000 atau bernilai 0 pada sistem desimal yang diberi kode warna hitam atau sangat gelap. Kemudian di lain pihak, apabila sensor menerima sinyal yang sangat kuat atau akan bernilai 11111111 yang berarti bernilai 255. Nilai 255 ini ditampilkan sebagai warna putih atau sangat cerah. Kemudian selanjutnya di sini terdapat contoh dari nilai desimal ke dalam sistem biner, di mana jika suatu sensor mempunyai sistem 10 bit, pencatatan nilai desimal dalam sistem biner untuk nilai digital 365 adalah sebagai berikut. Pertama dari bit ke 10, di mana nilai 365 dibagi dengan basis bilangan baru yaitu 2. 365 dibagi 2 sama dengan 182 dengan sisa 1. Sisa 1 ini merupakan digit pertama dari bilangan biner. Untuk mendapatkan harga dari digit berikutnya adalah yaitu dari 182 dibagi 2, hasilnya yaitu 91 dengan sisa 0. Ini merupakan digit bilangan biner yang kedua dari terakhir. Begitu selanjutnya hingga bit ke 1 yaitu nilainya 0. Jadi nilai desimal 365 memiliki dalam sistem biner yaitu 010111011101. Untuk meyakinkan bahwa hasil konversi tersebut benar, maka dapat kita lakukan tes sebagai berikut. Dalam sistem biner sendiri
Setiap tempat pada bilangan biner mempunyai kelipatan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya yang dihitung dari kanan hingga ke kiri. Dalam contoh ini yaitu dari 2 pangkat 0 paling kiri hingga 2 pangkat 9, dari yang paling kanan yaitu 2 pangkat 0 hingga yang paling kiri 2 pangkat 9. Setelah dilakukan perhitungan, didapat hasil bahwa 365 memiliki sistem biner seperti pada yang sudah disebutkan tadi. Kemudian selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan kepada Sylvia. Baik, terima kasih untuk Dwi. Pembahasan poin kedua itu mengenai penyimpanan citra digital multispektral dalam format beserta contohnya. Nah, jadi untuk penyimpanan citra digital multispektral dalam format ini memang terbagi menjadi 3 bagian. Ada BSQ, nantinya kemudian ada BIL, dan ada BIP. Nah, bisa dilihat ya, di sebelah kiri ini merupakan contoh citra dari band sequential, atau disingkat juga dengan BSQ, di mana ada cara penyimpanannya dan format BSQ itu sendiri. Nah, pada format BSQ, citra yang dihasilkan dari setiap saluran disimpan sebagai berkas atau file terpisah. Jadi disimpannya itu secara terpisah, tidak disatukan. Kemudian urutan penyimpanan data pun dilakukan mulai dari baris pertama saluran 1, baris kedua, baris ketiga, sampai pada baris terakhir. Data ini disimpan sebagai file saluran 1, kemudian mulai lagi dari baris pertama untuk saluran kedua sampai dengan baris terakhir. Jadi pada sistem 3 saluran dihasilkan 3 berkas citra. Kenapa dihasilkan 3 berkas citra? Ya karena kan disimpan secara terpisah, tidak disatukan. Nah, bisa dilihat ada tabel dari format BSQ yang memiliki nilai tersendiri, baik itu untuk file saluran 1, file saluran 2, dan file saluran 3. Bisa dilihat di sebelah kiri ini terdapat citra band interleaved by line, atau disingkat juga dengan BIL. Nah, sama seperti sebelumnya ada cara penyimpanannya, dan juga ada format BIL itu sendiri. Nah, pada format BIL, penyimpanan dilakukan mulai dari baris pertama saluran 1, kemudian dilanjutkan dengan baris pertama saluran 2, sampai baris pertama saluran N. N di sini itu menunjukkan berapa banyak jumlahnya. Setelah itu dilanjutkan dengan baris kedua saluran 1, baris kedua saluran 2, sampai baris kedua saluran N. Begitu seterusnya dilakukan sampai baris terakhir saluran N selesai disimpan. Dengan format BIL, seluruh data citra pada N saluran akan disimpan sebagai satu berkas. Kalau tadi kan BSQ itu terpisah, kalau ini tuh dijadikan satu berkas. Jadi format BIL untuk saluran tunggal itu jumlahnya tuh satu berkas. Dengan demikian akan sama dengan format BSQ. Nah, bisa dilihat di sini ada tabel dari format BIL-nya ya. Ada keterangannya juga bahwa file 1, 2, dan 3 itu menjadi satu. Kemudian ini yang terakhir ya, ada band interleaved by pixel atau disingkat juga dengan BIP, memiliki citranya tersendiri juga. Ada cara penyimpanan dan format BIP itu tersendiri. Nah, pada prinsipnya, format BIP ini mempunyai kemiripan dengan format BIL. Hanya saja selang-selingnya bukan lagi per baris, melainkan per pixel. Jadi walaupun mirip, tapi ada perbedaannya juga. Nah, penyimpanan dimulai dari pixel pertama pojok kiri atas, baris pertama saluran 1, pixel pertama baris pertama saluran 2, sampai pixel pertama baris pertama saluran N. Nah, baik N di BIL ataupun di BIP ini memiliki arti yang sama, menunjukkan berapa banyak jumlahnya. Begitu seterusnya dilakukan sampai pada pixel terakhir baris terakhir saluran 1, pixel terakhir baris terakhir saluran 2, sampai pixel baris terakhir saluran N. Sama halnya dengan BIL, di sini seluruh data citra pada N saluran disimpan sebagai satu berkas. Jadi sama-sama untuk BIL dan BIP ini disimpan dalam satu berkas. Bisa dilihat ya untuk format BIP-nya
Ada tabelnya juga di sini dan ada keterangannya juga bahwa file 1, 2, dan 3 itu menjadi satu berkas. Nah, di sini saya taruh citra supaya kita bisa membandingkan gitu ya hasil display dari format data. Nah, yang pertama itu ada citra dari BSQ, kemudian ada dari BIL, dan ada dari BIV. Cukup sekian pembahasan dari kami mengenai tugas PB2 sensor dan satelit. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen terkait Ibu Dr. Dewi Kaniasari, IRMT, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya dan apabila ada salah pengucapan dalam perkataan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.